Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum itu, Ibu mau mengabsen dulu ya anak-anak. Ya. Sita, hadir? Hadir, Bu. Siapa yang nggak hadir? Rindu, Bu. Setiono sakit, Bu. Siapa ya? Setiono sakit. Sakit, Bu. Sakit. Cuma Setiono yang nggak hadir. Rindu bolos, Bu. Rindu tadi habis main masak-masakan, Bu. Apa? Aduh, parah. Rindu bolos, Bu. Martin kayak Allah, Bu. Martin tadi baru ini. Belum apa ya? Dima juga namanya ya kan anak-anak kayak. Jadi aku Ada yang masih mengingatkan dari kita? Ayo, Bu. Lupa. Kemarin saya nggak hadir, Bu. Ibunya nggak masuk. Masuk. Kalian aja warga. Ibu masuk. Oke. Minggu lalu kita belajar tentang anggota tubuh dan fungsinya. Ada yang masih mengingat mata fungsinya untuk apa? Lihat. Oke, tepuk tangan. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi bunuh diri dan euthanasia. Siapa yang tahu apa arti euthanasia? tentang bunuh-bunuhan, tentang bunuh. Kata euthanasia berasal dari bahasa Yunani yang berarti kematian yang baik atau mudah. Kematian dilakukan untuk membebaskan seseorang dari penderitaan yang amat berat. Masalah ini menimbulkan masalah moral seperti bunuh diri. Namun, euthanasia melibatkan orang lain, baik yang melakukan penghilangan nyawa maupun yang menyediakan sarana kematian atau umumnya obat-obatan. Euthanasia merupakan tindakan penghentian kehidupan manusia baik dengan cara menyuntikkan zat tertentu atau dengan minuman pil atau dengan cara lainnya. Tindakan ini muncul akibat terjadinya penderitaan yang berkepanjangan dari pasien di beberapa negara Eropa dan sebagian Amerika Serikat. Tindakan euthanasia ini telah mendapat izin dan legalitas negara. Pada umumnya, mereka beranggapan bahwa menentukan hidup dan mati seseorang adalah hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Mau tidak gitunya. Hak asasi itu apa, Bu? Hak asasi itu adalah hak dari diri kita yang tidak bisa diatur oleh orang lain. Iya. Oke. Sebelum itu, Ibu ada sebuah cerita. Siapa yang mau membaca cerita yang sudah Ibu bawakan? Ibu. Oke, saya mau baca dulu. Silakan. Ini
dan lembut dan mulus. Ibu ditemukan meninggal di kamarnya setelah ayah mencoba membangunkan ibu dari tidur. Gantian dong, lanjut ke Bu. Gantian dong. Ya udah gantian lagi. Saya. Sita. Nopen kah? Ya. Aduh, ya udah. Menginjak usia 17 tahun. Bunuh diri. Fokus. Menginjak usia 17 tahun, sekolah mulai membuatku merupakan kesedihan anak ibu. Tapi tidak begitu ayah meninggal karena kecelakaan. Saat itu niat bunuh diri terlaksana lagi. Aku mencoba meminum racun tikus, tapi selamat karena detoksifikasi oleh rumah sakit. Aku tidak tahu bagaimana. Tapi depresi itu membuatku putus sekolah dan tinggal bersama nenek dan kakek di desa. Rumah ayah dan ibu ditinggalkan begitu saja, sisanya dijual. Padahal jual saja rumah itu. Hidup, satu kata, 5 hidup, sejuta makna. Aku tidak pernah tahu kapan aku akan terus hidup. Sejak tinggal bersama nenek dan kakek, aku bekerja menjadi petani di usia 20 tahun. Kakek yang mengajariku, tapi entah kenapa semua anggota keluarga yang tersisa harus pergi. Kakek dan nenek ditemukan meninggal di rumah. Olehku, bunuh diri, mati, hidup tidak bermakna. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepalaku. Sampai aku mengambil keputusan untuk menenggelamkan diri di sungai. Sial, warga berhasil menyelamatkanku. Sudah banyak upaya bunuh diri yang kulakukan, tapi gagal. Gantung diri, talinya putus. Ada orang yang menyelamatkan, dan masih banyak lagi. Saat mencoba bunuh diri dengan pisau, ku ingat saat Bibi Aisyah menghentikanku. Kata apa lagi? Aku mulai berjalan. Aku mulai berjalan, kulihat sejumlah masjid itu. Tampaknya sepi, jadi aku masuk. Tak kusangka seorang ustaz ada di situ. Istighfar. Dia menanyaiku perihal kemarin. Sejak kuceritakan, mulutnya mengucapkan astagfirullah. Dia memberiku solusi. Kira-kira ini yang mudah. Bunuh diri tidak baik. Seharusnya kau berterima kasih pada Allah karena telah diselamatkan olehnya. Jika ayah, ibu, atau siapapun meninggal, kau tidak boleh bunuh diri. Bunuh diri itu dosa besar. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Bisa Yesus. Baiklah. Oke, Bu. Terima kasih untuk teman kita yang sudah membacakan cerita yang Ibu sudah bacakan tadi. Bu, ini kisah nyata ya, Bu? Di sini Ibu ada pertanyaan. Di sini Ibu mau mengajak anak-anak untuk menjawab pertanyaan yang sudah Ibu bacakan. Ibu jangan nangis, Bu. Jam tidur. Jam ini. Ayo Bu, Ayo, Bu. mau jawab yang kedua ya Bu? Aku belum sadar, Bu. Ya. Bisa nggak Bu? Bisa. Menurut Anda mengapa bisa terjadi kasus bunuh diri? Tadi yang pernah kita baca bersama tentang bunuh diri tadi itu karena depresi, karena kehilangan seseorang, karena
sekali kata teman kita tadi, karena depresi. Sebetulnya hal ini seharusnya teman-teman kita tidak perlu melakukannya, karena hal ini tidak baik. Sebaiknya kita berdoa dan selalu minta pertolongan kepada Tuhan dan bekerja keras agar hal-hal tentang bunuh diri tidak terjadi di diri kita sendiri. Kita suka bunuh diri nggak? Dan itu Pernah, tapi gagal. Itu kayak gitu. terus putusannya. Iya, keberatan aku. Kita sama ke Astagfirullah. Gereja Katolik tentang bunuh diri secara khusus dibahas dalam bahasa kehidupan dalam Kristus seksi 2 tentang 10 perintah Allah yang kelima. Siapa yang mau melanjutkan? Ayo Bu, itu dibaca nggak? Yang 228 Yang mau baca tiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya. Allah memberikan hidup kepadanya. Allah ada dan hendak merupakan Tuhan kehidupan yang tertinggi. Kita berkewajiban untuk berterima kasih karena itu dan mempertahankan hidup demi kehormatannya dan demi keselamatan jiwa kita. Kita hanya pengurus, bukan pemilik kehidupan, dan Allah mempercayakan itu kepada kita. Kita tidak mempunyai kuasa apapun atasnya. Gereja Katolik tidak merestui bunuh diri. Alasan pertama yang sangat masuk akal adalah alasan adikodrati. Ya nggak sih? Dalam kaitannya manusia dengan hidupnya. Hidup yang mengalir di diri kita ini bukanlah milik kita sendiri, tetapi hanya dititipkan dari Tuhan, Sang Pencipta dan milik sejati. Oleh karena itu, manusia, saya dan kamu tidak berhak membunuh atau bunuh diri. Bunuh diri sama beratnya dengan meninggalnya. Terima kasih. Masih ada lagi? Ya. Pandangan negara Indonesia tentang eutanasia. Eutanasia tidak diperbolehkan mempercepat kematian secara aktif dan terencana. Juga jika secara medis ia tidak lagi dapat disembuhkan, dan juga kalau eutanasia dilakukan atas permintaan pasien sendiri. Seperti halnya dengan pengguguran, di sini ada pertimbangan moral yang jelas. Juga dalam proses kematian manusia pun harus dihormati martabatnya. Semua sependapat bahwa tidak seorang pun berhak mengakhiri hidup orang lain walaupun dengan rasa iba. Oke, kita akan melanjutkan dengan isi Alkitab. Siapa yang mau membaca isi Alkitab? Aku boleh. Aku Silakan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Betlehem, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam diri. Karena Tuhan jiwaku bergema, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersuka. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesusahannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia.
Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkan maaf. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai diri, yang mengini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan usahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertunjuk kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menantang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalahan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih yang sudah membacakan. Nah, kesimpulan dari materi ini, hidup manusia berasal dari Allah, maka urusan memberi dan mengakhiri hidup manusia adalah wewenang Allah. Tidak ada hak siapapun juga untuk mengakhiri hidup seseorang. Hidup manusia ada di tangan Allah, dan Allah lah yang berkuasa untuk membuat hidup dan mengakhirinya dengan kematian. Karena itu, para medis tidak diperbolehkan melakukan tindakan euthanasia karena hal itu kontra hukum Allah. Hidup manusia tidak dapat diganggu pada tahap dan dalam situasi apapun juga. Setiap suara hati mesti diarahkan untuk menjunjung tinggi nilai kehidupan manusia. Semoga budaya kehidupan terpatri dalam diri setiap orang dan senantiasa menantang budaya kematian. Nah, dari ini kita tidak berhak untuk melakukan bunuh diri tanpa